Pembumian dalam penyebaran agama Islam di Indonesia oleh Birgisima Victoria dengan NIM B0223014 Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret. Islam merupakan agama dengan jumlah penganut yang sangat besar di Indonesia. Dilansir dari Antara News, menurut World Population Review, Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim sebanyak 236 juta jiwa penduduk beragama Islam. Secara internasional, Indonesia merupakan negara populasi muslim terbesar kedua setelah Pakistan yang memiliki populasi muslim sebesar 240,8 juta jiwa. Dari banyaknya jumlah muslim yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, pernahkah terbesit pertanyaan dalam benak saudara sekalian, bagaimana Islam dapat menjadi agama terbesar di Indonesia? Ikuti penjelasan saya ya. Awal masuknya Islam di Indonesia. Ada berbagai pendapat mengenai awal masuknya Islam di Indonesia. Ada yang berpendapat bahwa Islam masuk Indonesia pada abad ke-7 Masehi dengan bersandarkan pada teori Arab atau teori Mekah. Dalam teori ini, masuknya Islam diperkirakan berasal dari para pedagang Arab yang menikah dengan warga lokal dan membentuk komunitas Muslim. Sementara itu, ada pun pendapat lain yang mengatakan bahwa Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Ada dua pendapat berdasarkan waktu tersebut, yakni teori Gujarat dari India yang menyatakan bahwa Islam dibawa oleh pedagang dari Gujarat, India, dan teori Persia atau Iran yang menyatakan bahwa Islam dibawa oleh pedagang dari bangsa Persia. Ada pula pendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-9, yakni teori Tiongkok, dibawa oleh orang-orang Tionghoa yang bermigrasi ke Nusantara. Terakhir, pendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada akhir abad ke-13 dalam teori Coromandel atau Malabar yang dikembangkan oleh Thomas W. Erno dan Morrison. Teori ini menyatakan bahwa Islam di Indonesia dibawa oleh orang dari wilayah Malabar yang termasuk dari kawasan pesisir India Timur. Teori ini hadir karena pada masa Islamisasi Samudra Pasai pada 1292 Masehi, Gujarat masih berada di bawah kekuasaan Hindu. Selain itu, mazhab yang dianut oleh para muslim di Indonesia juga sama seperti di wilayah Malabar, yakni mazhab Syafi'i. Pendapat mengenai masuknya Islam ke Indonesia memanglah amat beragam. Bahkan hingga saat ini masih belum diketahui pasti dari manakah Islam dibawa ke Indonesia. Akan tetapi, mau dari siapapun berasal, Islam tetap mendapat penerimaan secara terbuka oleh rakyat Indonesia pada masa itu. Namun, bagaimana caranya Islam dapat diterima oleh penduduk Indonesia itu sendiri? Terlebih lagi, penduduk Indonesia tak hanya menyangkut satu suku. Tak hanya itu, penduduk Indonesia pun terbagi atas banyak budaya dan muatan kepercayaan yang sudah ada sebelum Islam hadir. Untuk menjawabnya, perhatikan gambar berikut. Apakah kalian tahu apa nama tradisi ini? Dalam hitungan ketiga, 2, dan 1. Jadi, tradisi tadi adalah upacara sekaten. Namun, apa hubungannya upacara sekaten dengan perkembangan Islam di Indonesia? Ayo simak bersama. Pembumian Islam di Indonesia. Indonesia merupakan negara terluas ke-15 di dunia. Negara ini terdiri atas 17.499 pulau berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (KKP). Tak hanya itu, menurut sensus BPS pada tahun 2010 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah suku bangsa sebanyak 1.340 suku bangsa. Dengan banyaknya suku bangsa tersebut, juga budaya-budayanya yang tak kalah beragam pula, penyebaran Islam di Indonesia pun harus menyesuaikan diri. Maksudnya, seorang ulama yang ingin melakukan Islamisasi terhadap penduduk Indonesia harus mencari sebuah cara agar Islam dapat diterima oleh suku bangsa di Indonesia yang banyak ragamnya itu. Oleh karena itulah, para ulama mencoba membumikan Islam agar dapat diterima oleh rakyat Indonesia. Pembumian
adalah proses yang dilakukan untuk membumikan atau menyesuaikan suatu hal agar sesuai dengan tradisi yang ada di masyarakat. Tak heran apabila proses pembumian Islam bisa berbeda-beda tergantung suku bangsa yang dituju. Selain agar Islam bisa diterima dengan mudah, dengan melakukan pembumian Islam, para ulama bisa menghindari adanya konflik dengan penduduk setempat. Dalam kasus ini, kita dapat melihat perang Padri, konflik antara para ulama dengan penduduk setempat yang terjadi di Sumatera. Akibat dari konflik tersebut, banyak korban berjatuhan, serta juga tak sesuai dengan janji Islam sebagai agama yang berlandaskan perdamaian. Untuk pembumian yang dilakukan dengan menggabungkan Islam dengan tradisi atau budaya masyarakat setempat ini disebut sebagai akulturasi. Bentuk akulturasi yang dilakukan para ulama pada masa itu memadukan Islam dengan budaya setempat, memodifikasinya, dan menciptakan suatu kebudayaan baru bernapaskan Islam tetapi sesuai dengan budaya masyarakat setempat. Apa saja hasil akulturasi guna membumikan Islam tersebut? Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, halal bihalal. Halal bihalal merupakan tradisi yang dilakukan dengan bersilaturahmi ke rumah tetangga, teman, saudara, dan kerabat. Pada kegiatan ini, setiap orang akan saling memaafkan dan bersalam-salaman. Tradisi ini bertujuan untuk menciptakan keharmonisan antara muslim dengan saling bermaaf-maafan. Tradisi ini sesuai dengan tradisi orang Indonesia yang senang berkumpul, kemudian diislamkan dengan halal bihalal. Yang kedua adalah sholawat dulang. Sholawat dulang atau salawaik dulang adalah sastra lisan Minangkabau bertemakan Islam. Salawat dulang berasal dari kata salawat dan dulang atau piring besar. Pertunjukan ini dilakukan untuk memperingati hari-hari besar Islam dan Alek Ngarai. Pertunjukan ini biasanya dipertunjukkan di tempat terhormat seperti masjid, surau, dan dimulai selepas Isya. Dalam pertunjukannya, kedua tukang sholawat duduk bersisian dan menabuh talam bersamaan. Keduanya berdendang secara bersamaan atau saling menyambung larik-larik yang berbentuk syair. Yang ketiga, bayan maulid. Bayan maulid adalah tradisi mengayun bayi atau anak sambil dibacakan syair Islami dan doa kepada anak agar kelak menjadi anak berbakti pada orang tua dan agama. Diadakan pada setiap maulid Nabi. Ritual ini diawali dengan pembacaan syair maulid, al-absyi, ad-diba atau al-barzanzi. Di tengah pembacaan syair, anak-anak peserta bayun, kemudian dimasukkan ke ayunan dan kemudian diayun pelan oleh orang tua. Dan yang keempat, seni burdah. Burdah merupakan alat musik yang dimainkan seperti rebana, tetapi memiliki ukuran yang lebih besar seperti beduk dan dimainkan kurang lebih 10 orang dengan dilatunkan sholawat dan hikayat cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Kesenian burdah lahir dari akulturasi budaya Islam dan budaya masyarakat Lombok. Dengan adanya akulturasi seperti pada penjelasan sebelumnya, Islam menjadi lebih mudah untuk diterima. Karena dengan melakukan akulturasi, Islam menjadi lebih membumi dan lebih diminati oleh masyarakat. Selain itu, masyarakat setempat juga bisa lebih cepat memahami Islam dibandingkan diberi wejangan-wejangan Islami yang terlalu meninggi, yang mana justru bisa menimbulkan konflik seperti yang terjadi pada Perang Padri. Sekian adalah penjelasan dari saya. Apabila teman-teman merasa ada kesalahan dalam penyampaian, mohon koreksi ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Berikut adalah daftar referensi yang saya gunakan untuk video ini.
Tugas ini dibuat untuk mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Profesor Dr. Istandianta, MS.